pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Berikut. Apa prosesnya? Ya, mulai Januari 2021 ada 3 pihak yang akan menentukan apakah sekolah itu boleh dibuka apa tidak. Yang pertama adalah Pemda-nya sendiri, ya. Pemda atau dalam situasi yang lain Kanwil atau kantor Kemenag, ya. Yang kedua adalah kepala sekolah harus menyetujui, dan yang ketiga adalah perwakilan orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi kalau 3 pihak ini tidak mengizinkan sekolah itu buka, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Tapi kalau 3 pihak itu telah setuju, berarti sekolah itu boleh melaksanakan tatap muka. Ya, jadi harus ada persetujuan orang tua melalui komite orang tua, persetujuan kepala sekolah, dan tentunya kepala daerah. Kalaupun sekolahnya dibuka, ini harus saya tekankan sekali lagi, bahwa orang tua masih bisa tidak memperkenankan anaknya untuk datang ke sekolah untuk melakukan tatap muka. Ya, jadi hak terakhir dari siswa individu, walaupun sekolahnya sudah mulai tatap muka, masih ada di orang tua. Ya. Dan sekali lagi harus saya tekankan, pembelajaran tatap muka ini diperbolehkan, tidak diwajibkan, diperbolehkan. Dan keputusan itu ada di Pemda, kepala sekolah, dan orang tua, yaitu komite sekolah. Perbedaan besar ini dari SKB sebelumnya adalah peta zonasi resiko dari Satgas COVID tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka, tapi Pemda yang akan menentukan, sehingga mereka bisa memilah daerah-daerah dengan cara yang lebih granular, lebih mendetail. Berikut. Ini adalah salah satu contoh untuk mengilustrasi bahwa bagi kepala daerah, mereka bisa melakukan pembukaan itu secara serentak atau secara bertahap. Jadi di kecamatan tertentu mungkin akan dibuka yang tahap pertama, tahap kedua, tapi ini adalah kewenangan daripada pemerintah daerah. Ya, tidak harus semuanya serentak, tidak harus bertahap kalau mau. Ini adalah keputusan dari Pemda. Jadi fleksibilitas ini diberikan berdasarkan evaluasi Pemda terhadap tingkat keamanan kesehatan COVID di daerah-daerahnya masing-masing. Berikut. Ini sangat penting untuk Bapak Kepala Dinas, Bapak Kepala Daerah, faktor yang perlu menjadi pertimbangan Pemda dalam pemberian izin. Yang jelas adalah tingkat risiko penyebaran COVID. Kedua, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga, kesiapan satuan pendidikannya pun, yang ada checklist tadi yang saya bilang. Dan akses terhadap sumber belajar atau kemudahan belajar dari rumah. Banyak sekali teman-teman kita, daerah-daerah, desa-desa kita yang sangat sulit melakukan PJJ, jadi mohon itu menjadi konsiderasi juga. Dan tentunya kondisi psikososial peserta didik, dan kebutuhan layanan pendidikan bagi anak dan orang tua walinya yang bekerja di luar rumah, yang harus bekerja di luar rumah dan tidak bisa mungkin menjaga dan membimbing anaknya. Ketersediaan transportasi, tempat tinggal warga satuan, dan mobilitas antara kabupaten, kota, kecamatan, dan tentunya kondisi geografis setiap daerah. Ini harus menjadi pertimbangan yang holistik, dan Pemda harus mengambil keputusan itu berdasarkan semua faktor-faktor ini, di mana yang mau tetap
tatap muka, di mana mau yang dilanjutkan belajar dari rumah. Berikut. Ya, checklist yang saya sebut sebelum ini, ya, pembelajaran tatap muka di semua sekolah hanya diperbolehkan pada saat kita sudah memenuhi checklist ini, memenuhi daftar periksa ini. Checklist itu ada 6, sama seperti SKB yang sebelumnya. Yang satu adalah sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet, sarana cuci tangan, dan disinfektan. 2 adalah akses kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Ketiga adalah kesiapan menerapkan wajib masker. Keempat adalah termogan. Kelima, pemetaan warga satuan pendidikan, harus mengetahui siapa yang memiliki komorbiditas dari guru-gurunya, murid-muridnya, dan yang tidak memiliki akses transportasi yang aman, dan tentunya riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat resiko COVID-19 yang tinggi. Dan yang keenam adalah tentunya persetujuan komite sekolah dan perwakilan orang tua wali. Tanpa persetujuan perwakilan orang tua, sekolah itu tidak diperkenankan untuk dibuka. Jadi ini adalah daftar periksa untuk memberikan kepastian bahwa sekolah itu boleh tatap muka kalau dia mau. Setelah itu, setelah diperbolehkan, kalau misalnya daftar periksa ini sudah terpenuhi, baru kita masuk dalam protokol yang baru. Jadinya pas tatap muka pun dilakukan, protokolnya bukan seperti masuk sekolah normal. Berikut. Ya, ini adalah salah satu poin yang terpenting, dan banyak sekali juga masih ada mispersepsi bahwa kalau kita melakukan pelajaran tatap muka, bahwa itu seperti sekolah biasa. Ini tidak benar, dan mohon juga dibantu disosialisasikan di masing-masing daerah, bahwa kalaupun sekolah itu sudah memenuhi semua kriteria dan checklist untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka, protokol kesehatan yang ketat harus masih dilaksanakan. Ya, yang pertama ini adalah standar. Yang pertama yang terpenting adalah kapasitas maksimal itu sekitar 50% dari rata-rata. Jadinya mau tidak mau semua sekolah harus melakukan rotasi atau shifting. Ya, tidak boleh kapasitas full. Harus dengan rotasi. Jadinya pasti di satu saat hanya mungkin setengah dari anak-anak ada di sekolah di satu tempat. Mohon ini ditekankan berkali-kali kepada semua kepala dinas, saya mohon ditetapkan. Ini harus jumlah maksimal peserta didik di PAUD hanya 5 anak. Biasanya kan 15, sekarang 5. Jumlah peserta didik di pendidikan dasar menengah 18 anak maksimal per kelas, yang biasanya 36, dan untuk SLB maksimal 5 anak. Jadi sistem bergiliran atau shifting ini harus dilakukan. Dan karena itu, hanya dengan jalan itu kita bisa menjaga jarak sampai dengan minimal 1,5 meter. Social distancing 1,5 meter di dalam kelas. Ya. Dan tentunya perilaku wajibnya harus pakai masker. Tidak ada negosiasi di sini. Semua anak, guru, semua tenaga pendidik harus memakai masker. Cuci tangan sabun, menjaga jarak, dan menerapkan etika batuk dan bersin. Lalu, berikut. Ya, kita pastikan bahwa kondisi medis warga satuan pendidikan yang punya komorbiditas tidak boleh melakukan tatap muka, tidak boleh datang ke sekolah kalau mereka punya komorbiditas, karena resiko mereka kalau kena COVID jauh lebih tinggi. Ya. Dan ini satu lagi poin yang sangat penting, tidak diperkenankan kegiatan-kegiatan yang berkerumun. Artinya kantin tidak diperbolehkan beroperasi. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Anak-anak hanya boleh masuk, belajar, lalu pulang. Ini juga harus ditekankan. Dan selain pembelajaran, tidak ada lagi kegiatan selain KBM. Ya, contoh-contoh yang tidak boleh. Orang tua tidak boleh menunggu siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua dan murid, itu tidak diperbolehkan. Jadi, maksud pesan yang terpenting di sini adalah artinya pembelajaran tatap muka bukan kembali ke sekolah seperti normal. Ini sangat di luar yang normal karena kapasitasnya hanya setengah yang diperbolehkan tanpa aktivitas berkerumun apapun lainnya. Dan ini makanya monitoring daripada dinas, daripada Pemda, daripada gugus tugas daerah ini luar biasa pentingnya untuk memastikan protokol ini terjaga. Berikut.
seluruh pemangku kepentingan harus mendukung untuk ini menjadi sukses, baik dari pemerintah pusat, satgas, masyarakat sipil, sekolah, dan orang tua. Ini luar biasa pentingnya peran mereka dalam melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga keamanan siswa-siswi kita, guru-guru kita, orang tua, dan tentunya nenek kakeknya, anak-anak yang tinggal di rumahnya mereka juga. Jadinya di pemerintah daerah pun Dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Perhubungan harap semuanya berkoordinasi untuk memastikan bahwa anak kita bisa kembali ke sekolah tetapi dengan keamanan kesehatan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berikut. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sekian adalah presentasi saya. Semoga memberi kejelasan, semoga juga memberi harapan bagi banyak sekali anak-anak kita yang sangat sulit melaksanakan PJJ. Berdasarkan data kita yang sebelumnya, pada saat kita melakukan relaksasi seperti ini, bahkan masih akan makan waktu berbulan-bulan karena pemenuhan checklistnya dan juga perizinannya. Itu akan ada proses dan ada jeda waktu. Tapi kalau kita tidak memulai sekarang, memasuki dan berlatih melakukan new normal ini, saya rasa loss of learning dan resiko psikososial kepada satu generasi anak-anak kita di Indonesia bisa menjadi permanen. Dan itu suatu resiko yang kita harus tangani segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.